Ya, terima kasih sahabat masih bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku. Alhamdulillah kita kembali lagi dan melanjutkan tilawah kita di surat Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 3. Di segmen sebelumnya kita sudah membahas Quran surah Al-Baqarah ayat 1. Insya Allah kita akan lanjutkan ayat berikutnya. Silakan disimak kembali Al-Qurannya. Pada ayat kedua ini lafadznya berbunyi Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Baik. Jika ditelaah lagi pada Quran surah Al-Baqarah ayat 2 terdapat tanda waqaf, yaitu tanda waqaf mu'annaqah. Apa itu tanda waqaf mu'annaqah? Tanda waqaf mu'annaqah adalah tanda waqaf yang berbentuk seperti titik 3. Ada tandanya ada 2 ya. Kita boleh berhenti di salah satu tanda, mau di tanda yang pertama boleh, mau di tanda yang kedua juga diperbolehkan. Tapi kita tidak diperkenankan jika berhenti di keduanya. Jadi pada pembacaannya ayat kedua Dzalikal kitabu la raib. Kita boleh berhenti di situ di tanda wakaf yang pertama. Lalu melanjutkannya di kalimat fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Atau kita boleh memilih opsi yang kedua, yaitu berhenti pada tanda mu'annaqah yang kedua, yaitu di kalimat fi. Sehingga bacaannya seperti ini. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Nah, satu hal lagi terkait pembacaan waqaf atau pembunyian waqaf. Ketika kita mewaqafkan sebuah kalimat, maka kita akan memanjangkan mad yang terakhir yang dalam kalimat tersebut lebih dari 2 harokat. Jika pada biasanya kita membaca mad itu selama 2 harokat atau 2 ketukan, jika diwaqafkan, jika diakhirkan, maka bunyi mad akan lebih panjang dari 2 harokat. Kita mengambil pendapat di 3 harokatkan saja. Sehingga kadang melafadzkan kalimat fi ataupun melafadzkan kalimat raib di tanda mu'annaqah yang pertama, atau kalimat fi di tanda mu'annaqah yang kedua, atau pada kalimat hudal lil muttaqin di tanda akhir ayat yang kedua ini kita membaca madnya selama 3 ketukan. Diulang kembali. Dzalikal kitabu la raib. Jika akan berhenti di tanda mu'annaqah yang pertama, maka madnya lebih panjang dan kita pantulkan bunyi baknya. Dzalikal kitabu la raib. Seperti itu. Jika akan berhenti di yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi. Gitu. Kemudian dilanjutkan kembali bacaannya. Hudal lil muttaqin. Seperti itu sahabat. Ya, jadi ketika melafadzkan huruf-huruf yang berbunyi mad, untuk lebih memudahkannya maka kita diayunkan saja bacaannya. Dzalikal kitabu la raib. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Silakan sahabat, kita sudah membahas 2 ayat, yaitu di ayat pertama dan ayat kedua. Bagi sahabat-sahabat yang ingin mencoba menyetorkan bacaannya, baik itu ayat pertama atau ayat kedua maupun ayat ketiga sampai 3 ayat ketiga ya insyaallah, silakan sahabat menghubungi call center kami di nomor 0822 1831 1090. Baik. Kita lanjutkan kembali, kita review kembali bacaan Quran surah Al-Baqarah dari ayat pertama lalu dilanjutkan dengan ayat yang kedua. Kita mulai dari isti'adzah. A'udzu billahi
minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 2. Hati-hati sahabat ketika melafazkan huruf H yang disukunkan. Di sini ada huruf H yaitu pada lafaz fihi dan lafaz huda. Tepat di antara tanda waqaf ma'nakoh ya, tanda waqaf titik 3. Nah, ketika sahabat membunyikan huruf H, hati-hati huruf H yang ini keluar dari bagian pangkal tenggorokan. Jangan sampai ketika melafazkan huruf H yang keluar adalah bunyi H dari tengah tenggorokan, sehingga bunyi yang terdengar menjadi Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hati-hati, suara H-nya tidak dialirkan dari bagian tengah tenggorokan, tapi dari pangkal fi, sehingga akan terdengar sedikit lebih berat dari huruf H. Seperti itu. Kemudian dalam pembacaan kata huda pun demikian. Kata huda, H-nya berasal dari bagian pangkal tenggorokan. Hudal lil muttaqin. Huda. Hati-hati jangan sampai membaca H-nya menjadi hu. Hu, karena beda ya antara pelafalan huda dengan huda. Kalimat huda yang terdapat dalam Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 2 dilafadzkan dari bagian pangkal hudal lil muttaqin. Seperti itu. Kemudian ketika sahabat menemukan tanda tanwin, baik itu tanwin an, in maupun tanwin un, atau menemukan huruf nun sukun yang diikuti oleh huruf lam, hati-hati jangan sampai diayunkan, jangan sampai didengungkan, karena huruf nun sukun atau tanwin tersebut jika bertemu dengan huruf lam maka tidak dibaca gunah. Seperti itu. Maka pembacanya jangan ditahan hudali, tidak, tapi langsung masuk dan tanpa didengungkan. Hudalil muttaqin. Seperti itu sahabat. Kemudian hati-hati ketika melafazkan bunyi mad di akhir kalimat. Jangan sampai membunyikan huruf mad dan masuk hidung sehingga akan terdengar hudalil muttaqin. Suaranya masuk hidung. Nah, untuk mengantisipasinya, sahabat silakan melatih untuk membunyikan mad sambil menekan hidungnya. Ditekan hidungnya, lalu melafazkan apakah suara yang keluar ketika hidungnya tertutup sama atau beda. Jika suara yang terdengar itu sama dengan suara yang dibuka, maka pelafalannya sudah betul. Namun, jika sahabat mendengarkan suara yang berbeda ketika membuka hidung dan menutup hidungnya, ada kemungkinan sahabat mengalirkan suaranya ke hidung sehingga udaranya tidak keluar. Seperti itu. Yang betulnya seperti apa? Yang betulnya sahabat silakan berlatih untuk mencoba mengeluarkan suara dan tanpa masuk hidung. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Seperti itu. Huruf demi hurufnya terdengar lebih jelas gitu, dan tanpa ada yang masuk ke rongga hidung. Baik, kita ulangi sama-sama. Quran surah Al-Baqarah ayat 2. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Alhamdulillah. Quran surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan ayat 2. Baik, bagi sahabat-sahabat yang ingin berpartisipasi dan mengirimkan rekaman suaranya, silakan sahabat mengirimkan voice note melalui WhatsApp call center kami di nomor 0822 1831 1090.
Kita akan lanjutkan ayat terakhir, yaitu ayat ketiga. Namun sebelum itu kita jeda terlebih dahulu. Dan tetap bersama kami dalam program Percikan Iman Mengaji Al-Quran Semangatku.